Shalom, selamat pagi semuanya. Saya perhatikan saudara bahwa firman yang sama itu mempunyai banyak sekali sisi. Dan di dalam firman yang sama, somehow Tuhan itu mau memperluas pengertian kita. Dia nggak mau kita itu stay, tapi dia mau kita itu bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena pada saat kita mengenal dia dengan lebih lagi, maka hidupmu akan berubah. Pengenalan akan dirinya akan mengubah seluruh kehidupanmu. Nah, saudara, saya akan bawakan firman yang sama lagi, but this is from another side. Kalau yang minggu lalu kita bawakan mengenai bagaimana kita dilewatkan daripada api, bahwa Yesus adalah keamanan kita, which is true. Tapi meskipun mengalami demikian, banyak di antara kita itu mungkin merasa depres. Kalau ngelihat berita, kabar buruk itu ada di mana-mana. Seolah-olah kabar buruk itu datangnya bersamaan. Saudara perhatikan. Kemarin itu, begitu ada kerusuhan di satu negara, merembet ke negara lain. Bisa ada ke Nepal, ke Filipina, atau ke Perancis. Dan ada satu kesamaan di mereka. Tahu nggak saudara apa? Bisa sama benderanya One Piece. Soal semuanya. Saya nggak tahu kenapa, kayak janjian aja. Nah saudara pikir, itu kebetulan. Ada elit global yang saat ini sedang mengatur semuanya. Ada the shadow government. Wah, itu semua itu kan ceritanya konspirasi teori itu ada di mana-mana lah gitu loh. Saudara ada yang punya konspirasi teori ini, tapi juga ada konspirasi teori yang lain. Gak ada yang tahu kebenarannya di mana. But what I know, apa yang saya tahu, Tuhan saya itu masih berkuasa atas di bumi ini, masih berkuasa atas segalanya. Dia itu tidak pernah suddenly lose control. Gak pernah saudara. Sebab itu kita akan sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan. Di Yesaya 60 ayat 1 sampai ke 2, firman yang sama, saya katakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kemuliaan itu bukan karena saudara. Mengapa saudara bangkit dan bisa menjadi terang? Karena kemuliaan Tuhan yang sudah terbit atasmu. Amin. Bukan kemuliaanmu, itu kemuliaannya Tuhan. Kemuliaannya Tuhan itu apa? Yesus. Yesus yang terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan, darkness ya, menutupi bumi. Dan kekelaman, deep darkness. Saya ingin garis bawahi deep darkness ini. Menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, dunia yang semakin gelap ini terlalu banyak krisis, berita buruk dan ketakutan. Tapi justru waktu tengah-tengah seperti ini Tuhan katakan bangkit, bersinarlah. Saudara tahu nggak kegelapan ini bukan kegelapan secara lahiriah. Ini bukan kegelapan secara lahiriah saudara, karena gelap terang itu udah biasa setiap hari. Saudara tahu nggak nggak tahu ya, minggu lalu ya, atau beberapa hari yang lalu itu terjadi gerhana bulan. Ada blood moon. Katanya kalau bulan merah itu ada tandanya, ada banyak sekali kekacauan. Saya nggak tahu gimana setelah gerhana bulan itu, suddenly kayak all hell broke loose di semua permukaan bumi. Dan yang mulai tahu nggak siapa? Gen Z. It's not the adult. Gen Z yang mulai semuanya. Mulai mendadak itu semuanya itu pada Gen Z, pada di mana-mana. Jadi saudara-saudara yang Gen Z ini hati-hati. Gampang sekali disusupi oleh paham-paham. Oke? Kekelaman. I believe the spirit of deep darkness ini mengenai mental darkness. Kegelapan secara mental. Ini, mental darkness ini, I call it the spirit of depression. Roh depresi. Karena memang baca berita itu bikin orang depresi. Benar gak? Ngeliatin di mana-mana, aduh, benar-benar. Deep darkness. Saya akan buktikan dengan firman Tuhan, why this is the spirit of depression.
Karena banyak yang melanda banyak orang sekarang ini. Jadi orang itu jadi suddenly jiwanya itu jadi loyo. Jadi lumpuh. Nggak bisa kemana-mana. Mau ngapain ya? Ekonomi lagi lemah. Bisnis mau ngapain ya? Ya udahlah nggak usah ngapa-ngapain deh. Rebahan aja di rumah gitu. Ya kan? Mendingan kayak gitu. Tetapi ya, Tuhan punya janji. Saya baru lihat ternyata di ayat sebelumnya. Why saudara bisa bangkit dan menjadi terang? Karena zaman dulu itu firman Tuhan itu nggak dibagi pasal. Yesaya pasal 60 itu nggak ada. Adanya itu satu bagian firman Tuhan secara keseluruhan. Dan right before bangkit dan menjadi terang itu adalah Yesaya, sebelum Yesaya 60 adalah Yesaya. Wow, Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang terakhir. Lihat, Yesaya 59, 21 katakan demikian. Janji Tuhan, adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu. Dan mulut keturunanmu. Dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Tuhan berikan roh, Tuhan berikan firman, itulah yang membuat engkau bisa menjadi bangkit dan menjadi terang. That's the reason, saudara. You know what is this? See, Tuhan itu meneguhkan. Sebelum kita diperintahkan untuk bangkit, Dia sudah menjanjikan bahwa Roh Kudus dan firman-Nya tetap tinggal dalam kita dan generasi kita. Roh dan firman Tuhan. Roh dan firman ini harus berjalan bersamaan. Enggak cuma roh doang. Firman juga, saudara. The truth, the spirit of grace, the spirit of truth harus berjalan bersamaan. Saudara, Roh Kudus itu apa sih? Dia yang menghiburmu. Saudara, kalau saya cuma sekedar khotbah, pidato, saya baca. Enggak ada isinya. Saudara cuma dengerin lecture. Apa sih yang kamu ngomongin sih? Just sekedar informasi. Informasi tidak akan mengubah kehidupanmu. Yang mengubahkan apa? Roh. Firman yang hidup itu mengubahkanmu. Firman yang mati, itu hanya sekedar informasi. Di gereja kita nggak mau ngomongin informasi. Informasi bisa menginspirasi kehidupanmu. Tetapi hanya roh yang bisa mengubah kehidupanmu. The Spirit of the Lord is upon me. Not the knowledge of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord. Nah, firman Allah penting. Itu supaya kitanya itu enggak lari kemana-mana. Karena kalau begitu Spirit, ini luas sekali, saudara. Nanti satu orang bilang, ada roh ini di sini. Ada roh setan gundul di ujung sana. Entar ada roh ini. Roh ini, roh ini. Katanya Pastor Yudi, pasti ini. Banyak roh yang pingin nyerang saya. Saya udah tahu dari dulu setan gundul juga udah put target in my back. I know already. Dari semenjak saya pelayanan youth, itu udah ada target warna merah di belakang saya. I already know. Gak usah dikasih tahu sama saya. Yang namanya peperangan rohani, ya udah expected lah. You need to expect that. Oke? Tapi gak usah dibesar-besarin. We need firman untuk bisa menjelaskan kepada kita. Untuk bisa menerangi pikiran kita. Membebaskan kita. Karena firman itu adalah makanan. Itu adalah kehidupan. Oke? Firman adalah pelita dan terang yang menuntun. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kamu nih kalau punya senapan ya. Senapan nih. Mau perang. Oke? Tapi perangnya malam gulap gulita di tengah hutan. Kamu mau nembak apaan? Saya mau nanya. Ada yang pernah ke hutan gelap? Kalau udah malam? Terus habis itu ada hewan, wik. Ada hewan di sini gitu ya. Kamu kan bilang, ada hewan nih pengen disambit batu nih. Jangan-jangan hewan buas nih. Kamu lihat aja hewannya nggak bisa kelihatan. Mau nyambit apaan? Nggak bisa, saudara-saudara. You need the light. The light is the word of God. Oke? Dia akan menuntun kamu. Kemana kamu harus tuju? Itu
bisa kita lihat. Sekalipun gelap, dunia boleh gelap, tetapi kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Karena apa? Roh dan firman yang menopang kita. Let me tell you again, roh yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Roh yang ditaruh, yang hinggap di atasmu, yang tidak meninggalkan mulutmu. Roh yang tidak meninggalkan mulutmu. Roh yang tidak meninggalkan mulutmu. Itu bahasa roh. Karena bahasa roh, kita bisa bangkit dan menjadi terang. Kalau saudara belum dibaptis bahasa Roh Kudus, this is a spiritual weapon, saudara, untuk menghadapi kegelapan dunia ini. Do you know how to mengalahkan mental darkness atau depression? Salah satunya, speaking in tongue. Saya harus katakan kepadamu, bahasa roh itu bisa membebaskan kamu dari mental depresi. By the way, saudara, tahu nggak? Mental depression, mental ya, depresi secara mental. Itu tuh kayak orang itu lagi berduka cita, tahu kan? Kayak orang itu sedih gitu. Banyak yang lagi berduka gitu. Ini spiritnya itu down. Dragging you down banget gitu loh. Aduh kayaknya gak bisa apa-apa. Itu kayak berduka banget. Kayak ada kesedihan. Tapi ada dua macam duka cita. Oke? Nah, 2 Korintus 7 ayat ke-10. Ini kenapa tahu nggak? Karena Rasul Paulus itu berbicara, konteksnya ini di kitab Korintus ini, dia berbicara kepada jemaat yang sudah mengenal akan kasih karunia, tapi hidupnya masih nggak berubah. Hidupnya masih dalam kedagingan, masih dalam manusia lama. Dan dia ini ada yang namanya duka cita menurut kehendak Allah, kita baca aja sama-sama. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. This is a worldly sorrow and a godly sorrow. There's 2 different sorrow. Oke? Saudara, duka cita menurut Allah membawa kita kepada apa? Pertobatan kita. Metanoia, perubahan pikiran, saudara, dan membawa apa? Keselamatan. Ada keselamatan bahasanya soteria, artinya apa? Pemulihan total. Pemulihan dalam usahamu, keuanganmu, pernikahanmu, kesehatanmu, itu soteria. Oke? Tubuh, jiwa, dan roh. Itu duka cita yang dari Tuhan. Duka cita dari Tuhan itu apa? Itu bukan perasaan kayak sedih dari Tuhan gitu. Tetapi kita tahu bahwa kita nggak seharusnya hidup seperti ini. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Dia mau mengubah kehidupan kita. Awal-awal waktu kita jadi orang Kristen, kenapa hidup kita kayak begini? Kenapa kok hidup kita kayak begitu? Kenapa sih kita harus melalui semua duka cita ini? Bahkan kemarin saya menjawab pertanyaan, haruskah kita ini melewati lembah untuk kita dapat promosinya daripada Tuhan? Tapi saudara, duka yang menurut dunia, a worldly sorrow, itu membuat hati itu semakin tenggelam. Membuat hati itu semakin depresi, kehilangan semangat, bahkan membawa apa? Kematian. Kematian secara rohani, kematian secara jasmani. Saudara, orang yang depresi itu kayak gak ada harapan. Orang gak ada harapan, ujung-ujungnya apa? Badannya sakit. Badannya sakit, ujung-ujungnya mati. Saudara, depresi itu lahir dari duka dunia yang dibiarkan menguasai kehidupan kita. Sekali lagi, saya katakan depresi itu lahir dari duka dunia yang dibiarkan menguasai kehidupan kita. Bisa nggak kamu melepaskan diri? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, nanti saya kasih caranya. Tenang. Tuhan itu nggak mau kita tinggal dalam kesedihan yang merusak. Amin. Melainkan mengalami apa? Perubahan pikiran. Pertobatan, saudara. Berpaling dari kesedihan menuju harapan di dalam Kristus. Kalau kamu cuma sedih, tahu kamu sedih gitu, nggak ada gunanya. Kamu menyesali kehidupanmu, menyesali kenapa kok kamu ambil keputusan kayak begini, itu nggak ada gunanya penyesalan itu.
Oke, karena dikatakan di atas, kalau duka citanya Tuhan, itu nggak ada yang disesalin. Nggak ada penyesalan sama sekali. Karena dia tahu duka citanya Tuhan itu selalu membawa keselamatan. Tapi duka citanya dunia, itu akan bawa kamu penyesalan. Banyak nyesel, banyak kenapa sih saya harus begini, banyak perasaan bersalah gitu ya. Saudara kemari aja gitu ya. Kalau begitu salah jalan, nyesel kan? Ya kan? Kenapa saya salah jalan? Terus habis itu makanya saya macet. Ntar jadi alasan. Semuanya bisa dijadiin alasan. Terlalu banyak penyesalan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak depresi dalam kehidupan kita. Amin. Nah saudara, how? Jadi jangan saudara biarkan duka cita dunia itu berakar dalam kehidupanmu. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan dia yang mengubahnya menjadi pengharapan. Becomes hope. Why? Karena Yesus sudah menanggung duka citamu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dikatakan surely he has borne our grief and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted. Saudara, penyakit di sana bahasanya adalah koli, oke? Penyakit. Tapi di sana koli itu artinya juga kesedihan. Jadi Yesus itu dia menanggung bukan hanya penyakitmu, tapi kesedihanmu juga ditanggung, saudara. Kedua, kesengsaraan atau sorrow-nya kita, grief-nya kita. Saudara, orang yang berduka itu banyak. Karena orang meninggal, karena dia itu lagi hidupnya terpuruk, pernikahannya lagi berantakan, kadang-kadang anaknya itu kabur-kaburan gitu ya. Itu orang bisa berduka saudara, sorrow. Tapi kata kesengsaraan, makov. Makov itu juga berarti duka cita kita. Dan Yesus mati di atas kayu salib dengan menanggung duka cita kita. Our sorrow was born on the cross. Itu loh, ini luar biasa sekali. Yesus menanggung bukan hanya dosa, tapi juga kesedihan dan depresinya kita. Kesedihan dan depresi loh ditanggung sama Tuhan Yesus. Jadi apa ya? Kenapa saudara harus nanggung depresi sendirian? Kenapa saudara harus sedih sendirian? Why? He has already borne it on the cross. Matius 26 ayat 38. Ini waktu yang terjadi sebelum on the cross. Sebelum tiba di atas kayu salib, ada yang namanya pos Getsemani. Getsemani itu adalah artinya buah zaitun yang diperas sampai habis. Buah zaitun yang diperas baru bisa menghasilkan minyak. Saudara tahu nggak, saudara buah zaitun? Pernah lihat buah zaitun? Itu kayak anggur tapi alot dan rasanya asin. Aneh gitu rasanya. Saya kira itu anggur dulu. Saya makanin loh, kok asin gitu ya. Tapi yang saya suka bukan buah zaitun. Yang saya suka itu adalah minyak zaitun. Karena itu adanya di Italian food. Yesus itu diurapi dengan pengurapan buah zaitun. Tapi dialah juga adalah buah zaitun yang diperas sampai keluar keringat dan keluar darah. Why dia keluar keringat dan darah? Ayo kita baca. Matius 26 mulai dari ayat 36 sampai 38. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ini sebelum Yesus ditangkap. Kira-kira nih, Yesus tahu nggak dia bakalan ditangkap? Tahu. Tahu nggak dia bakalan dikhianati? Tahu. Ngapain dia perlu bersedih sih? Tahu juga ujung-ujungnya oke juga tuh. Yesus tahu kan sebenarnya. Yes, tapi sebagai manusia dia tetap harus laluin itu. Saudara tahu makanya Tuhan Yesus kalau kamu bilang, aduh orang lain itu nggak tahu kehidupanku kayak gimana. Ya kan biasa gitu kan, banding-bandingin gitu loh. Kita kan suka banding-bandingin sama orang lain. Lu nggak tahu gua hidupnya kayak begini susah. Lu nggak tahu sih gitu. Lu kan nggak alamin kayak gua alamin gitu ya. Tapi Tuhan Yesus
Dia bisa ngomong, I already experience it all. Why do you have to experience it? Kalau saya yang sudah mengalami semuanya. Tapi dia katakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Why mesti dibawa sih? Bantuin Yesus berdoa. Yesus itu bilang, doa dong bareng sama kita. Ada nggak di sini gitu pas diajak doa? Ayo doa yuk bareng yuk. Doa, udah lu aja sendiri yang doa. Ya kan suka kayak gitu kan? Gitu, udah lu yang doa gitu. Ayo doa yuk, doa makan. Enggak, lu aja tunjuk-tunjukkan kanan kiri. Paling suka tuh. Ya kan? Ayo dong doain dia dong. Enggak, dia aja, dia kan pasturnya. Dia ada kan ini. Why? Doa kan ngomong. Emang levelnya beda. Kalau pastor, iya, doanya lebih manjur. Doa makan, doa lebih manjur gimana sih? Please deh. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Wih, Yesus bisa merasa sedih loh, bisa merasa gentar loh. Yesus kan Tuhan. Gimana caranya dia rasa sedih dan gentar? Makanya dia kasih tahu, Yesus itu mewakili kita semua juga. Bisa rasa sedih? Bisa. Bisa rasa gentar? Bisa. Kalau Yesus saja bisa, apalah kamu? Apa jadinya kamu? Tapi bukan cuma di situ doang loh, Yesus itu sedih dan gentar biasa. Ingat dia itu berdoa berapa kali? 3 kali. Kenapa tahu nggak? Karena untuk buah zaitun itu pemerasannya itu selalu 3 kali proses. First, it's the extra virgin olive oil. Second, itu adalah yang warnanya kuning, yang biasa dipakai untuk masak, untuk hal-hal yang sehari-hari lah. Yang ketiga, yang paling jelek, itu ampasnya masih ada minyaknya juga 3 kali. Dan itu yang dibuat untuk sabun, untuk minyak nyalain candle. Nah itu yang dipakai. 3 kali diperas, Yesus berdoa 3 kali. 3 kali dia merasa sedih dan gentar. Tapi bukan hanya itu. Lalu katanya, ini yang saudara saya mau highlight di ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara pernah gak sedih sampai mau mati? Saya sering pastor. Saya sedih, mendingan saya dicabut aja sekarang rapture Tuhan. Saya rapture sekarang. Saya mau rapture aja Tuhan. Hidupnya enak kalau rapture. Ya kan, utang hilang. Ya kan, semuanya nggak usah pusing. Nggak usah pusingin anak, nggak usah pusingin orang tua gitu ya. Kita semua rapture, happy semua. Siapa yang nggak suka di rapture? Saya juga mau saudara. And that is the hope. That is the blessed hope. Saudara harus tahu bahwa rapture itu pasti akan terjadi. In our lifetime, we will experience rapture. Kalau kamu sebelum rapture udah meninggal duluan, ya kamu udah nyampe duluan anyway. Emang kenapa? Artinya apa? Dua-duanya untung. Kita dalam Kristus itu nggak pernah bakalan buntung deh, pasti untung. Cuan lah, pasti cuan. Saudara, ini ya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus saja minta tolong sama teman-temannya, sama anak-anak buahnya. Then Jesus, saya bacakan bahasa Inggrisnya. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I go and pray over there. And he took with him Peter and the 2 sons of Zebedee. And he began to be sorrowful and deeply distressed. Sorrowful and deeply distressed. Yesus itu disebut juga man of sorrow. He is the man of sorrow. Manusia yang berduka di atas kayu salib. Dia itu menanggung duka cita kita. Menanggung kita punya kesedihan dan depresi. Then he said to them, my soul is exceedingly. Jadi kalau dunia tambah gelap, sorrowful. Kekelaman, mental depression, exceedingly sorrowful. Even to the death. Stay here and watch with me. See, kata distress, deeply distress, itu dari kata gentar ya, gentar. Jadi kalau sedih, sorrowful, gentar, deeply distress, itu dari kata ademoneo. Artinya to be in distress,
be full of heaviness, be very heavy. Kemudian to be troubled, great distress or anguish, depressed. Dikatakan this is the strongest of the three Greek words in the New Testament for depression. Kata ademonio ini adalah depresi yang paling parah. Makanya dia sampai keringatnya itu keluar darah. Sampai mau mati rasanya. Saudara, Yesus, dia rela memikul semua depresi kita. Our ademonio. Sampai apa? Sampai dia mati di atas kayu salib. Dia tanggung tuh semuanya. Dia memikul. Supaya apa? Kita semua boleh menerima sukacita surgawi, saudara. Our heavenly joy. Saya katakan ya, jangan bawa lagi kesedihan yang sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Terimalah minyak sukacita karena Yesus sudah diurapi dengan minyak melebihi orang lain. Saya katakan ya, saya lagi. Jangan bawa lagi kesedihan yang Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Tetapi terimalah minyak sukacita karena Yesus sudah diurapi dengan minyak melebihi orang lain. Dari mana pastor tahu bahwa Yesus sudah diurapi minyak melebihi orang lain? Ibrani 1 ayat 9 katakan demikian. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sekarang saya mau nanya, yang mengalami namanya ketidakadilan di negara ini. Mau kamu orang Kristen, mau kamu orang yang lain gitu ya, percaya nggak percaya. Semua di Indonesia, semua yang ada di Nepal, semua yang ada di seluruh dunia mengalami ketidakadilan. Kita semua ini mencintai keadilan, tapi keadilan lagi diperkosa rame-rame ini. Kemudian apa? Membenci kefasikan. Siapa yang nggak membenci kefasikan? Tuhan pun benci akan kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau di situ huruf besar, itu Yesus, dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Your God has anointed you with the oil of gladness. Oil of gladness, saudara. Kalau kamu sedih, kamu butuh minyak sukacita. Oil of gladness. Si Tuhan Yesus dibanding sama semua orang. Kapan Tuhan Yesus diurapi dengan minyak? Langsung sama Bapaknya sendiri. Pengurapan daripada Roh Kudus waktu dia dibaptis di atas sungai, di dalam sungai Yordan, waktu dia naik, Roh Kudus langsung mengurapi dia. Itu pengurapannya, itu melebihi pengurapan minyak manapun. Cannot be compared. Ingat ya, saudara, kalau dia sudah menanggung, kamu gak usah menanggung lagi. Jadi apa yang harusnya kamu terima? Minyak sukacita, saudara. Karena apa? Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau saudara lagi depresi, saudara butuh ganti dengan sukacitanya daripada Tuhan. Nehemia pasal 8 ayat ke-11. Ini Nehemia. Ini diberikan suatu firman, ya kan? Oleh Tuhan. Waktu itu semua pembacaan firman Tuhan, orang-orang pada sedih semuanya. Karena apa? The Temple of Jerusalem waktu itu belum berdiri. Bait Allah belum berdiri. Orang bacain firman Tuhan itu di lapangan. Mereka sedih. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan sedih. Dia katakan apa? Lalu berkatalah ia kepada mereka. Ini I love this. By the way, saya suka banget yang ini ayatnya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu. Makanlah sedap-sedapan. Dan minumlah minuman manis. Siapa yang gak suka? Ya kan? Dan kirimlah, jangan lupa ya. Kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Ingat, berbagi. Ya kan? Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Wow. Kemudian apa katakan? Janganlah kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara tahu nggak sukacita di sini? The joy of the Lord. See, do not sorrow. Bahasa Inggrisnya. Do not sorrow. For the joy of the Lord is your strength. It's not your joy. Bukan sukacitamu, saudara. Bukan sukacitamu. Ini sukacitanya Tuhan. Sukacitanya Tuhan itu kekuatan yang rohani. Itu bukan emosi. Sukacitanya kamu
Bisa emosional. Bentar sukacita, bentar dukacita. Bentar sukacita, sebentar dukacita. Kalau sukacita daripada Tuhan, itu adalah kekuatan yang sangat besar, saudara-saudara. Ini adalah ayat kita. Ini adalah dektosier. Tapi memang di belakang ada tulis, dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur. Hari pembalasan Allah kita itu belum nyampe, saudara. Sekarang ini masih tahun rahmat Tuhan. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Nomor satu, itu adalah kenapa hari tahun ini adalah dektos. Karena banyak orang mungkin merasa kayak orang berkabung. Dan Tuhan mau menghiburmu. Saat ini menghiburmu. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, saudara. Kamu kalau berduka, berkabung, pakai kain abu. Tapi kalau kamu sukacita, pakai perhiasan, saudara. Jangan pakai kain abu. Oke? Ketiga, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, saudara. Minyak lagi kan? Minyak sukacita dari Tuhan. Kemudian apa? Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. The oil of joy for mourning. The garment of praise for the spirit of heaviness. That's depression. Spirit of heaviness itu depresi. Dan Tuhan mau gantikan with the garment of praise. Isi hatimu dengan ucapan syukur. Kenang akan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Sukacita Tuhan akan memulihkan dan menguatkan kita untuk bangkit dari depresi kita. Saudara, 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Do you know that this is the spirit ini spirit depresi. Membebani Saul. Mikirin terus, Saul tuh kayak diserang terus gitu loh. Kalau saudara merasa kayak diserang, terus nyalain, saudara. Nyalain itu. Oke? Musik dangdut memang asik, bisa untuk goyang. Tapi musik yang dari Tuhan, itu ada roh yang luar biasa, yang melepaskan saudara-saudara. Nggak main-main loh soal puji-pujian penyembahan. Banyak orang baru pertama kali masuk, mendengarkan puji-pujian penyembahan, langsung sembuh. Saya harus katakan, kuasa puji-pujian penyembahan, itu bisa melepaskanmu dari roh depresi.